Di video kali ini kita akan membahas tentang vektor. Di kelas 10 kita sudah belajar bahwa besaran berdasarkan arahnya bisa dibagi menjadi dua, yakni besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar saja tanpa memiliki arah. Sedang besaran vektor adalah besaran yang selain memiliki besar juga memiliki arah. Contoh besaran skalar adalah volume, temperatur, energi, dan masih banyak lagi. Sedang contoh besaran vektor adalah gaya, kecepatan, dan masih banyak lagi. Ingat, perbedaannya besaran skalar tidak memiliki arah, sedangkan besaran vektor selain memiliki besar juga memiliki arah. Jika kita ingin menjelaskan volume suatu cairan misalnya, maka pernyataan volume cairan itu 5 liter adalah informasi yang cukup. Namun pernyataan gaya yang diberikan 2 Newton merupakan informasi yang belum lengkap karena harus dijelaskan juga arahnya kemana. Pernyataan gaya yang diberikan 2 Newton ke arah utara barulah merupakan informasi yang lengkap. Sebuah besaran vektor dapat direpresentasikan dengan sebuah anak panah, di mana besar vektor diwakili oleh panjang anak panah dan arah vektor diwakili oleh arah anak panah. Sebagai contoh, gaya ini yang besarnya 2 Newton ke arah utara dapat kita gambarkan sebagai sebuah anak panah yang panjangnya 2 cm dan arahnya ke utara. Dalam hal ini, panjang anak panah yang 2 cm mewakili besar gaya yang 2 Newton, sedang arah anak panah yang ke utara mewakili arah gaya yang ke utara. Berarti dalam kasus ini, 1 cm pada gambar mewakili 1 Newton gaya. Dan boleh saja kita menggunakan skala yang berbeda. Untuk notasi simbol vektor, kita harus menggunakan huruf tebal atau kita tambahkan panah kecil di atasnya. Nah, ini berarti simbol dari vektor gaya F. Misalkan ada soal sebagai berikut. Sebuah vektor gaya A sebesar 6 Newton ke arah kanan digambarkan sebagai anak panah yang panjangnya 3 cm. Dengan skala yang sama, gambarkanlah vektor-vektor berikut ini. Untuk menjawab soal ini, pertama kita gambarkan dulu vektor gaya A. Misalkan pangkal vektor A di titik ini, sesuai soal, vektor A kita gambarkan sebagai anak panah yang panjangnya 3 cm ke arah kanan. Bagaimana dengan gaya B yang besarnya 8 Newton dengan sudut 45 derajat terhadap A? Pada A, gaya 6 Newton digambarkan dengan panah sepanjang 3 cm. Berarti 1 cm pada gambar sama dengan 2 Newton gaya. Skala ini harus kita gunakan secara konsisten. Berarti gaya B yang besarnya 8 Newton harus digambarkan dengan panah yang panjangnya 4 cm. Adapun arah B yang 45 derajat terhadap A harus kita ukur dengan menggunakan busur derajat. Jadi untuk menggambar vektor B, kita memerlukan penggaris dan busur derajat. Vektor B kalau digambarkan kira-kira akan seperti ini. Ingat panjangnya yang 4 cm harus diukur dengan menggunakan penggaris dan sudutnya yang 45 derajat harus diukur dengan menggunakan busur derajat. Berikutnya gaya C yang besarnya 10 Newton dengan sudut 180 derajat terhadap A. Karena A ke kanan, maka C yang sudutnya 180 derajat arahnya ke kiri. Dan karena besarnya 10 Newton, berarti panjang panah yang mewakilinya adalah 5 cm. Karena panjang 1 cm mewakili gaya 2 Newton. Jadi kalau digambarkan, vektor C akan seperti ini. Berikutnya gaya D yang besarnya 4 Newton dengan sudut 250 derajat
terhadap A. Berarti besarnya yang 4 Newton diwakili oleh panjang panah 2 cm, sedangkan sudutnya yang 250 derajat, berarti sudah melebihi 180 derajat, namun kurang dari 270 derajat. Berarti kurang lebih gambar vektor D akan seperti ini. Ingat, panjangnya harus diukur dengan menggunakan penggaris dan sudutnya harus diukur dengan menggunakan busur derajat. Sekarang sebagai latihan, coba kerjakan soal berikut.